Apakah Ange Postecoglou akan memetik pelajaran berharga dari pertandingan kemarin di kekalahan melawan Chelsea dengan skor 4-1? Ini adalah pertandingan dengan dua cerita. Cerita pertama, Spurs mendominasi pertandingan. Mereka mencetak gol lebih dini 1-0 dari Dejan Kulusevski dan hampir saja mencetak gol kedua dengan golnya Son Heung-min yang dianulir offside. Gol yang sangat luar biasa sekali. Operan-operan dari Spurs sangat sempurna. Akhirnya sampai di kakinya Brennan Johnson dan Johnson berhasil melepaskan crossing yang sangat akurat ke kakinya Son Heung-min. Tapi sayangnya Son dinyatakan berada di posisi offside. Kalau akhirnya itu berakhir menjadi skor 2-0, berujung menjadi 2-0, saya rasa tidak ada jalan balik untuk Chelsea. Tapi kenyataannya di posisi 1-0 itu Chelsea masih bisa membalikkan keadaan. Dan itulah yang terjadi. Dan kita harus membicarakan pertama dengan keagresifannya Cuti Romero, sekali lagi, yang menurut saya itu tidak diperlukan di dalam kotak penalti. Buat apa dia itu melakukan tackle yang sangat keras di dalam kotak penalti? Yang saya lihat dari Romero sebagai seorang pemain itu, dia seperti ingin menunjukkan kalau dia itu adalah pemain yang sangat keras dan tidak main-main. Tapi harus ada batasnya. Ada batasnya, yaitu dia boleh bermain seperti itu di luar kotak penalti. Tapi ketika di dalam kotak penalti, itu adalah resiko yang terlalu besar dengan reward yang sangat kecil. Buat apa dia lakukan kalau itu tidak menguntungkan timnya sama sekali. Dan menurut saya itu adalah tackle yang berbahaya dan juga sudah meleset ya. Sempat kena bola tapi akhirnya meleset ke kakinya Enzo Fernandez. Menurut saya itu adalah tackle yang wajar untuk dikenakan kartu merah. Dan yang menariknya lagi adalah kenapa referee-nya itu mengecek situasi insiden VAR saat itu, yaitu mereka pertama menganulir golnya Moises Caicedo yang sangat bagus. Jadi sebetulnya kalau Moises Caicedo golnya itu tetap di lampu hijaukan, mereka tidak akan mengecek tackle-nya Cuti Romero. Dan akhirnya benar, Chelsea masih bisa menyamakan kedudukan 1-1, tapi Spurs masih bisa mempertahankan Cuti Romero di atas lapangan. Jadi kalau kita lihat balik lagi, Spurs harusnya lebih senang dengan golnya Moises Caicedo daripada mereka harus kehilangan Romero dan harus rela memberikan penalti ke Chelsea. Dan itu kartu merah pertama. Dan kesalahan keduanya Spurs adalah mereka terus bermain sangat agresif saat itu. Mereka masih dengan 10 pemain masih memainkan garis tinggi yang gampang sekali dieksploitasikan oleh Enzo Fernandez dan juga Cole Palmer dari posisi dalam. Ini mungkin salah satu pertanyaannya, apakah Ange Postecoglou ini terlalu agresif dan terlalu keras kepala dengan mempertahankan filosofi permainan seperti ini? Karena itulah yang terjadi. Udogie sudah mendapatkan kartu kuning pertama. Dan karena Ange Postecoglou itu masih memainkan garis tinggi yang sama, akhirnya ini membuat kepanikan di lini pertahanan Spurs. Dan akhirnya itulah yang memaksakan Udogie untuk melakukan tackle yang keras dan tidak diperlukan. Dan itu akhirnya berujung menjadi kartu merah kedua. Kalau saya bilang, itu bukan sepenuhnya kesalahannya Udogie, tapi itu memang kesalahan dari Ange Postecoglou yang terlalu bersikeras untuk memainkan motonya sendiri di situasi yang tidak menguntungkan sama sekali. Seharusnya mereka lebih memilih momen yang tepat. Mereka tidak bisa menggunakan garis tinggi pertahanan yang terus-terusan dipakai ya sepanjang 90 menit. Harusnya itu dipakai secara bertahap. Begitu. Sangat tidak menguntungkan untuk Tottenham Hotspur. Dan sekali lagi ini membawa pertanyaan pertama. Apakah ini
harus dipelajari oleh Ainge lagi. Apakah dia harus meralat? Ada satu momen ketika skor itu sudah menjadi 4-1, Nicholas Jackson sudah mencetak hat-trick. Ainge kelihatan berpangku tangan. Dan kelihatannya dia itu seperti memikirkan tindakan selanjutnya untuk Spurs. Apakah dia sudah melakukan kesalahan di pertandingan kali itu? Kalau saya bilang, iya. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena, yaitu seperti yang saya bilang, garis tinggi. Tidak hanya dengan 10 pemain, tapi dengan 9 pemain, dia masih memainkan garis yang sangat tinggi tersebut. Dan itu mungkin kesannya sangat positif ya. Ange Postecoglou adalah pelatih yang sangat berani. Dia tidak memikirkan 9 atau 10 pemain, tapi dia tetap bertujuan untuk memenangkan setiap pertandingan. Tidak pandang bulu dan tidak pandang situasi sama sekali. Dari atas kertas kelihatannya itu sangat bagus. Tapi kalau kita pikir-pikir, mereka aja dengan 11 pemain itu kesulitan untuk mengalahkan Crystal Palace di pertandingan sebelumnya. Hanya dengan skor 2-1. Dan sekarang dengan 9 pemain melawan tim sebagus Chelsea, mereka masih bisa berpikir untuk bisa mendapatkan 3 poin penuh melawan Chelsea. Memang Chelsea itu bukan tim yang sempurna di tahun ini, tapi tetap saja mereka itu dipimpin oleh Pochettino dan mereka memiliki pertahanan yang sangat bagus dan mereka juga memiliki kecepatan serangan balik yang bagus yang dipimpin oleh Nicholas Jackson dan Raheem Sterling. Mereka juga punya pemain playmaker seperti Cole Palmer, Enzo Fernandez yang bisa melakukan umpan-umpan terobosan. Mereka memiliki senjata yang lebih dari cukup untuk menghukum Spurs di pertandingan kali itu. Tapi Ange Postecoglou kelihatannya terlalu keras kepala. Menurut saya dia mungkin nggak cuma terlalu keras kepala, tapi juga terlalu naif. Naif sekali. Mau kelihatan seperti pahlawan yang tetap keras dengan filosofinya. Bagus keras dengan filosofinya, tapi ada waktunya, harus memikirkan poin. Karena ada satu hal yang mengenakan di hati saya ketika saya membaca komentarnya Ange Postecoglou setelah dia baru saja datang ke Spurs. Dan dia mengatakan, dia nggak hanya bertujuan untuk mengimplementasikan filosofi sepak bola yang indah, tapi dia juga harus mementingkan hasil. Itu mengenakan di hati karena memang harus ada keseimbangan antara filosofi sepak bola yang bagus dan juga pembawaan hasil. Dan di pertandingan melawan Chelsea, menurut saya dia agak sedikit melupakan kata-katanya sendiri. Dan dia hanya memprioritaskan sepak bola positif yang hanya menginginkan kemenangan saja. Tapi dengan 9 pemain, seharusnya dia sudah cukup puas dengan hasil 1-1. Dan dengan 9 pemain, dia harus coba untuk mendapatkan paling banyak 1 poin. Karena 1 poin itu akan dirasakan seperti sebuah kemenangan. Tapi kenyataannya, Ange Postecoglou sudah melupakan kata-katanya sendiri. Oke guys, jadi sampai di sana aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang filosofi sepak bola Ange Postecoglou dan juga kartu merahnya Cuti Romero dan Destiny Udogie. Kalau saya sudah melewatkan hal-hal penting lainnya, kalian bisa kasih komen di bawah. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe karena ini merupakan dukungan yang besar untuk channel ini. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.